Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Ridho Megantara dengan NIM 221F10023 dengan prodi Pendidikan Luar Biasa di kelas 22A dengan dosen penampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Gimana? Udah lama kan nggak bertemu sama saya? Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, bukan sejarah sih, tapi lebih anak tunadaksa. Jadi sebelum saya mulai penjelasannya, mungkin teman-teman ada yang tahu belum apa itu anak tunadaksa? Ya udah, berhubung teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak, jadi saya jelasin sejarahnya dulu ya. Sejarah atau histori pendidikan anak tunadaksa. Anak dengan gangguan motorik atau biasa disebut dengan istilah anak tunadaksa erat hubungannya dengan anak cacat yang tidak berguna. Anak-anak tunadaksa atau cripple pada zaman Renaissance pernah disebutnya sebagai setan atau satan yang disejajarkan dengan makhluk jahat, devil, dan tidak pantas untuk diberi hidup. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali keberadaan anak-anak tunadaksa. Pada ini masuk pada zaman jahiliyah ya teman-teman. Lanjut. Namun, dengan perkembangan perhatian masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia, menyadari keberadaan anak tunadaksa atau anak dengan gangguan motorik, masyarakat mulai mengakui keberadaan dan mulai menyadari bahwa anak tunadaksa tersebut memiliki potensi seperti anak normal jika mendapatkan pelatihan atau pelayanan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, perkembangan pelayanan pendidikan yang dipelopori oleh para ahli mulai berkembang di seluruh dunia. Dr. William John Lytle merupakan seorang ahli ilmu kedokteran yang pertama kali tertarik meneliti dan menolong anak-anak yang menunjukkan gejala spastik diplegia pada tahun 1861. Hasil kerja Dr. William John Lytle kemudian diikuti ahli-ahli lain seperti Dr. Sigmund Freud tahun 1883 dan Sir William Osler tahun 1889. Di Inggris, pertolongan dan pelayanan pendidikan bagi anak tunadaksa dimulai dari kasus-kasus cerebral palsy secara individual. Pada tahun 1941, Henry Weston merupakan orang pertama yang memberikan pelayanan dan pertolongan pada anak tunadaksa atau cerebral palsy. Setelah mempelajari cara-cara kerja yang dilakukan oleh Phelps dan Croydon yang sekaligus menyelenggarakan asrama bagi anak-anak tunadaksa. Tahun 1948, jumlah sekolah untuk anak tunadaksa bertambah 2 buah, yaitu Westerly di Edinburgh dan Carlson House School di Birmingham. Kedua sekolah tersebut memiliki peranan penting bagi perkembangan pelayanan pendidikan anak-anak. Jadi sebelum lanjut, tadi kan
saya sempat menyebut cerebral palsy. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah tahu belum apa itu cerebral palsy? Bingung ya, ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi gini, biar saya jelasin cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan neurologis pada perkembangan anak yang mempengaruhi koordinasi otot, gerak tubuh, dan keterampilan motorik seorang anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan bergerak sesuai arahan atau koordinasi. Motorik biasanya terpengaruh adalah keterampilan motorik halus, motorik kasar, dan fungsi motorik oral. Ada yang paham apa itu motorik halus, motorik kasar, dan motorik oral? Saya tunggu, saya kasih waktu teman-teman 1 menit. Ya udah, jadi saya jelasin kembali ya. Untuk motorik halus, motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil dengan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Biasanya kayak persendian-sendian gitu sih. Untuk motorik kasar adalah penggunaan beberapa otot besar untuk melakukan sebuah gerakan. Kemampuan lokomotor termasuk berlari, meloncat, melompat, mendorong. Keterampilan manipulatif termasuk menarik dengan kedua tangan, melambungkan bola, menangkap, dan menendang. Untuk oromotor sendiri, oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencangkup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity, dari rongga mulut seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut ini. Jadi untuk ketiga yang udah saya jelasin, udah saya sebutin, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Ke apa lo tanya? Ntar kalau misal ada yang ditanyain, langsung di komentar aja ya. Lanjut. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, namun kondisi di mana seseorang memiliki kekurangan yang disebabkan pertumbuhan otak yang tidak normal atau karena kerusakan otak. Degenerasi pada otak akan memiliki efek jangka panjang, di mana seseorang yang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut. Di mana seseorang yang didiagnosa memiliki cerebral palsy akan memiliki kondisi tersebut di seumur hidupnya. Namun, begitu, cerebral palsy bukanlah gangguan yang mengancam nyawa dan disebut sebagai gangguan non-progresif. Anak dengan cerebral palsy bisa hidup dengan baik hingga dewasa dengan pengecualian terhadap anak yang memiliki kasus yang parah. Setiap kasus cerebral palsy adalah unik untuk setiap orang. Seseorang mungkin memiliki kelumpuhan total dan memerlukan perawatan konstan. Sementara yang lain dengan kelumpuhan parsial mungkin memiliki tremor, gerakan kecil, namun hanya memerlukan sedikit bantuan. Jenis-jenis cerebral palsy, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu belum?
Apa aja sih jenis-jenis cerebral palsy? Kalau belum, kita lanjut ya. Jenis cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan salah satu gangguan bawaan sejak lahir yang paling umum terjadi di masyarakat. Gangguan ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu spastic cerebral palsy, yaitu menyebabkan kekakuan dan kesulitan melakukan gerakan. Yang kedua, athetoid cerebral palsy, yaitu mengarah ke gerakan tak terkendali. Yang ketiga, ataxic cerebral palsy, menyebabkan masalah dengan persepsi keseimbangan. Karena cerebral palsy memengaruhi kontrol otot dan koordinasi gerak tubuh, kadang anak dengan cerebral palsy kesulitan untuk berdiri. Anak dengan cerebral palsy juga terkadang memiliki permasalahan dalam pernapasan, sulit makan dan berbicara, serta gangguan pada kandung kemih dan kontrol usus. Lanjut. Kita lanjut ke penyebab cerebral palsy. Mungkin dari sini tadi kan saya udah jelasin apa itu sih cerebral palsy, anak tunadaksa. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham, lanjut aja di komen di bawah aja, gak apa, nanti biar saya lanjutin di konten berikutnya. Oke? Lanjut ya. Penyebab cerebral palsy. Penyebab cerebral palsy tidak selalu diketahui. Ada banyak kasus di mana dokter tidak mengetahui apa yang menyebabkan cerebral palsy terjadi pada anak. Kebanyakan penyebab cerebral palsy adalah karena kerusakan otak yang terjadi sebelum atau selama kelahiran bayi. Ada juga yang terjadi setelah umur 3 hingga 5 tahun. Yang mana pada saat itu merupakan gangguan perkembangan anak. Kerusakan otak dapat terjadi karena banyak faktor, di antaranya infeksi, kelainan genetik, masalah kesehatan ibu, atau soal hal yang mengganggu perkembangan otak normal. Kerusakan otak pada bayi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Bayi yang keracunan timbal, terkena meningitis, bakteri, dan beberapa sindrom. Bayi juga memberi andil yang menyebabkan anak memiliki cerebral palsy. Kelahiran prematur juga dapat menjadi penyebab cerebral palsy. Bayi yang beratnya kurang dari 3,3 pon atau 1510 gram memiliki risiko lebih tinggi memiliki cerebral palsy dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat normal. Kelahiran prematur dapat memberikan risiko kelainan pada perkembangan otak bayi yang bisa menyebabkan cerebral palsy terjadi pada bayi tersebut. Dari untuk penyebabnya lebih ke prenatal, natal, dan postnatal. Di sini ada yang tahu apa itu prenatal, natal, dan postnatal? Kalau belum, nanti kita lagi biar saya jelasin juga apa itu prenatal, natal, dan juga postnatal. Untuk saat ini lanjut ke gejala cerebral palsy. Gimana? Teman-teman capek gak dengerin saya ngejelasin anak tunadaksa dari tadi? Gak capek ya, tetap semangat ya. Wow. Seseorang dengan cerebral palsy akan menunjukkan tanda-tanda gangguan fisik tertentu yang bisa kita amati.
Gejala cerebral palsy adalah disfungsi gerakan yang dimiliki seseorang yang membuat kelainan pada lengan, kaki, dan bahkan wajah. Ciri fisik ini bisa diperkuat jika orang tersebut kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuhnya, kesulitan berbicara, atau bahkan hanya untuk berdiri. Jadi jika atau ada teman-teman yang kesulitan bicara atau kesulitan berdiri, itu adalah gejala awal atau ciri-ciri fisik yang bisa nampak, yang bisa kita lihat kalau anak itu adalah penyandang cerebral palsy atau anak tunadaksa. Cerebral palsy adalah gangguan yang mempengaruhi otot dan kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot. Oleh sebab itu, orang dengan cerebral palsy biasanya akan memiliki tungkai yang kaku dan merasa sakit ketika digerakkan secara paksa. Dia juga akan memiliki badan yang bergetar dan kadang menggeliat tanpa sebab yang pasti. Seseorang dengan cerebral palsy juga memiliki permasalahan dengan keseimbangan, sehingga ia akan mengalami kesulitan saat ingin berdiri, duduk, atau kegiatan lain yang membutuhkan keseimbangan tubuh. Apabila seseorang sudah pada tahap komplikasi, orang atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami gangguan intelektual, kejang, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Mungkin dari sini untuk teman-teman ada yang mau ditanyain kah? Atau ada masukan, saran, bisa komen di kolom komentar ya nanti ya. Masih semangat? Woi, semangat. Jadi lanjut kembali ke awal ya untuk anak tunadaksa. Permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Mereka dengan gangguan gerak mengalami kesulitan gerak yang diakibatkan tidak atau kurangnya berfungsi anggota tubuh, kaki, maupun tangan, seperti anggota tubuh mengecil, kaku, layu, atau tidak tumbuh. Mereka dengan gangguan gerak juga ada yang mengalami kesulitan mengontrol gerak yang diakibatkan kerusakan pada struktur tulang, sistem saraf, otot, sendi. Dalam kondisi ini, mereka dengan gangguan gerak ada yang diikuti dengan kesulitan berbicara dan tremor atau gemetar. 1. Bagaimana mengenali ciri mereka? Mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana sih cara kita untuk mengenali ciri-ciri mereka? Belum tahu ya? Jadi biar saya jelasin. Mereka dengan gangguan gerak dapat kita kenali dengan melihat kondisi fisik mereka. Misalnya, tidak ada kaki atau tangan, baik keduanya atau salah satu kaki atau tangan bengkok, mengecil, lebih pendek, atau tidak tumbuh. Mereka sulit duduk tegak. Mereka juga sulit bergerak dan sulit berpindah tempat atau berpindah posisi. Jika hendak berdiri, mereka harus bertumpu pada sesuatu. Mereka sulit menjangkau sesuatu di tempat yang tinggi dan di tempat yang rendah, seperti lantai,
Terkadang bicara mereka tidak jelas dan membuat gerakan yang tidak terkontrol atau gerakan yang tidak disadari. Jadinya ada misal gerakan-gerakan yang nggak disadari gitu. Nomor 2, layanan apa sih yang dibutuhkan mereka atau penyandang anak tunadaksa? Mungkin teman-teman ada yang tahu layanan apa sih yang cocok atau sarana khusus yang dibutuhkan dari anak atau orang penyandang tunadaksa? Ya udah, biar untuk mempersingkat waktu ya, biar saya jelasin. Mereka dengan gangguan gerak membutuhkan sarana khusus seperti kruk atau kursi roda untuk membantu gerak mereka. Papan bidang miring atau ramp menjadi perlu untuk disediakan bila mereka bergerak atau berjalan dengan perbedaan ketinggian. Mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar. Sangat baik bila di sepanjang dinding dipasangkan rolling agar mereka dapat berpegangan saat bergerak maupun berjalan. Di antara mereka ada yang membutuhkan layanan terapi. 3. Bagaimana sih kita sebagai manusia nih untuk membantu mereka tanpa membeda-bedakan? Toh mereka juga ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia. Kita juga memiliki kekurangan maupun kelebihan. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk membantu mereka? Yang pertama, dengan tidak atau kurang berfungsinya anggota tubuh, juga tidak atau kurang berfungsinya struktur tulang, sistem saraf, sendi, dan otot, mereka lebih memfungsikan panca inderanya, juga memfungsikan anggota tubuh yang masih mampu. Yang kedua, bila tidak ada kedua tangan, mereka perlu berlatih untuk menulis dengan kaki. Bila tidak ada kedua tangan dan kaki, mereka perlu dibantu untuk berlatih menulis dengan mulut. Yang ketiga, bantuan lain. Kita dapat mendorong kursi roda setelah mendapat persetujuan dari mereka. Bukan sekedar mendorong, tetapi kita dapat menyediakan papan bidang miring untuk memudahkan mereka bergerak atau berjalan. Jadi jangan sekedar dorong, atau toh kita niatnya bantu ya, kita niatnya mendorong, tapi sama anak itu kita gak disetujuin untuk ngedorong atau gak disetujuin untuk ngebantu mereka. Jadi jangan dibantu kecuali mereka mengizinkan atau memberi persetujuan, boleh untuk membantu kayak gitu. Ini ya, boleh, baru kita bantu. Yang keempat, bila mereka menggunakan kruk, biarkan mereka memegang lengan dan bertumpu pada kita. Perhatikan, pindahkan barang-barang yang mengganggu gerak, tawarkan tempat duduk dekat pintu. Letakkan barang-barang di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, cara khusus lainnya. Bicara lambat, jangan terlalu panjang kepada mereka dengan gangguan gerak yang juga mengalami kesulitan bicara. Keenam, untuk beberapa kondisi, mereka dengan gangguan gerak membutuhkan bantuan terapi yang sederhana. Kita dapat membantu memperkuat otot mereka dengan meminta mereka meremas-remas malam atau lilin mainan, atau misal plastisin deh, atau langsung berlatih kegiatan fungsional seperti makan sendiri dengan sendok. Jadi kita sebagai teman bisa untuk
meremas-remas plasisin gitu. Di sini kita lanjut untuk cara untuk mengobati cerebral palsy. Saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan dengan terapi dan bantuan peralatan khusus, tetapi dapat memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki cerebral palsy. Pengobatan cerebral palsy menggunakan kawat gigi akan membantu anak meningkatkan fungsi otot. Pengobatan lain untuk cerebral palsy adalah dengan bedah ortopedi yang dapat memperbaiki dislokasi pinggul dan skoliosis atau kelengkungan pada tulang belakang. Kita juga bisa membantu anak dengan cerebral palsy melalui makanan dengan tingginya kalsium atau kalsium yang tinggi, fosfor, dan vitamin D. Akan membantu membentuk tulang dan otot yang kuat. Memastikan anak-anak memiliki nutrisi yang tepat akan membantu mereka memperoleh tenaga dalam menjalani hidup sehari-hari. Apabila tingkat CP-nya rendah atau parah dulu ya, mungkin perlu mendapatkan tim profesional untuk terus memantau perkembangan anak. Tim profesional tersebut dapat terdiri dari dokter, terapis, psikolog, perawat, dan pendidik. Cerebral palsy adalah gangguan psikologi perkembangan yang sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi, marilah kita peduli dengan individu yang memiliki cerebral palsy. Soalnya benar dari awal kita tuh sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi ayo saling bahu-bahu, saling tolong menolong, peduli. Gini nih, sekedar kasih masukan juga ya, kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi tolong kepeduliannya. Dia juga memiliki kekurangan, pastinya memiliki kelebihan juga. Jadi saling tolong menolong sama manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan bosan nonton konten saya, Muhammad Ridho Nusantara. Follow dan juga subscribe.